Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cancing keluarga Babe 944 FM Radio Babe kasih banget. Satu suara sejuta telinga. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah janji pada kesempatan malam hari ini di malam Jumat di edisi 19 November 2023. Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara kesayangan kami semuanya, acara Jimat ya, atau kajian malam Jumat yang setiap malam Jumat kita laksanakan. Dan juga setelah itu juga bakal menghadirkan data narasumber yang tentunya mempunyai masing-masing kapasitas di bidangnya. Udah kayak capres ya, kapasitasnya ya. Dan sudah hadir di studio sama itu ada Ustadz Fauzi Al-Fauzi. Ustadz Fauzi apa ya? Fauzi Ismatullah Al-Hafiz. Karena Bayu namanya banyak banget nama-nama Fauzi, Zan. Ada Fauzi Ahmad, ada Fauzi apa gitu ya. Dan ini bukan yang pertama kalinya, sebelum juga Ustadz Fauzi sudah pernah hadir di Babe ya waktu itu ya. Betul. Beberapa kajiannya kita kupas kajian dari Babe. Dan pada malam hari ini alhamdulillah beliau akan hadir kembali di Radio Babe, tentunya akan memberikan beberapa wawasannya mengenai beberapa tema. Nah, kita bahas malam hari ini. Jadi kita sahabat dulu, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Nah, alhamdulillah Bang Ino sehat. Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah. Di malam hari ini kita bakal bahas apa nih Ustaz? Kita bakal bahas menjaga kebersamaan. Menjaga kebersamaan. Nah itu, karena kebersamaan juga harus dijaga. Juga harus dijaga tuh ya. Bukan kantong doang yang dijaga nih kan. Sama juga dijaga. Oke. Apalagi negara kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, bukan semua orang Betawi, bukan semua orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Batak dan sebagainya, harus kita jaga kebersamaan kita. Betul. Dan juga bukan hanya orang Islam tentunya, ada orang teman kita umat Kristiani, teman kita Buddha dan sebagainya gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai bahas yang kita mau hari cancing. Dan untuk cancing nanti mau gabung silakan aja dengan teleponnya di 0889 486 2954. Oke, kalau gitu silakan satu aja kita gunakan dan sampaikan ke staf tadi. Bolehnya kami persilakan. Baik, makasih Bang Ino. Halo, sahabat Radio Babe. Ya Allah, udah lama banget ini kita tidak kongko-kongko bareng di mari. Banget nih ya. Kangen banget nih ya. Terakhir itu kita bahas tentang bucin ala Jalaluddin Rumi. Oh iya tuh. Benar. Nah, pada hari ini kita bakal kita telanjangin menjaga kebersamaan. Menjaga kebersamaan. Itu Bang Ino. Kenapa kita harus jaga kebersamaan? Kenapa tuh? Karena sejatinya manusia dalam teori sosiologi dikatakan makhluk sosial. Makhluk sosial. Bukan sosial, tapi makhluk sosial. Makhluk sosial. Oke. Nah, makhluk sosial, manusia sejatinya lemah. Sejatinya lemah. Makanya kita butuh sandaran orang lain. Kita membutuhkan pertolongan orang lain. Kita butuh didengarkan. Gitu. Nah, manusia karena sejatinya lemah, membutuhkan satu sama lain, manusia terdorong untuk melakukan interaksi satu sama lain. Karena apa? Karena manusia itu butuh menghadapi ancaman, tantangan, tuntutan, bahaya secara bersama-sama. Apalagi kultur di Indonesia, masyarakatnya itu masyarakat yang gotong royong. Makanya kebersamaan ini kudu dijaga. Gitu ya, kalau orangnya nggak mau menjaga kebersamaan, nanti kalau mati gotongnya pandanya. Nah itu ya. Makanya kita kudu jaga kebersamaan, jangan tetangga kita kudu baik, sama teman. sama teman. Nah,
Karena itu merupakan fakta bahwa manusia saling membutuhkan. Al-Quran mengatakan, surah Al-Hujurat ayat 10, mengapa kita harus menjaga kebersamaan? Agar la'allakum turhamun. Agar apa? Agar kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hidup udah diberi rahmat nih, cangcing radio warga Babe, lah terbalik, warga radio Babe. Hidup bakalan damai, hidup bakalan tenang, hidup bakalan harmoni dan bahagia. Nah, makanya rute menjaga kebersamaan itu kita akan gali pakai teori-teori ilmu akhlak, Bang Ino. Begitu. Udah saya kumpulin ini malam ini. Oke, boleh sampai ya. Nah, makanya berulang tahun itu memang indah, akan tetapi lebih indah lagi jika berulang kali kita bertemu. Wow, lain juga ya. Oke, boleh. Kalau saya naik motor sama pasangan saya, Bang Ino, saya pasti ditilang sama polisi. Karena kita jadi boti. Saya dan pasangan saya dan juga cinta. Kita dihitung juga ya. Gitu. Makanya kalau kita lagi boncengan sama pasangan kita, sama istri kita, itu kudu pakai helm biar kagak ditilang sama polisi. Kalau polisinya jeli, lah ini bertiga ini orang, dia satu sama cinta. Saya juga kemarin ditilang juga, Ustaz. Apa tuh? Naik motor berdua sama teman saya. Ditilang sama polisi. Apa? Karena kan saya berdua ya, kata polisi. Yang ketiga beban hidup. Kalau beban keluarga, beban keluarga kamu. Gitu. Karena yang tiga itu selalu seru, Bang Ino. Selalu seru ya. Abjad dimulai dari A, B, dan C. Huruf angka dimulai dari 1, 2, dan 3. Not lagu do, re, mi. Maka cinta dimulai juga dari aku, kamu, dan kau. Emang yang tiga-tiga itu seru. Makanya Nabi suka yang ganjil-ganjil. Oh iya. Kalau kita nggak suka ganjil genap. Takut ditilang. Nah, menurut teori ilmu akhlak, Bang Ino, cara yang pertama untuk menjaga kebersamaan adalah dengan berta'aruf. Berta'aruf. Lah, ta'aruf itu apa? Ta'aruf itu kita mengenal satu sama lain. Sesuai dengan Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Apa kata Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13? Ya ayuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Agar apa? Agar kita saling mengenal, bita'arofu. Apalagi kalau kita lihat Indonesia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kata Roma Irama, ada Sunda, ada Jawa, Batak, Ambon, dan masih banyak yang lainnya. Iya. Itu ya. Itu kudu dikenalin. Berarti ta'aruf bukan hanya cowok sama cewek aja ya. Bukan hanya cowok sama cewek. Karena lagi kira gitu Ustaz ya. Kita ta'aruf yang terbayang sama anak-anak remaja itu Mau kawin. Nah, itu. Lamaran gitu ya. Tapi sejatinya ta'aruf itu sesederhana mengenal. Gitu. Makanya di Indonesia terkenalnya Sunda itu cocok loginya suka susun daerah. Susun daerah. Iya, makanya orang Sunda nggak bisa ngerantau jauh-jauh. Cianjur ke Bandung, balik lagi ke Cianjur. Orang Bandung ke Jakarta, balik lagi ke Jakarta. Agak bertahan dia kalau ngerantau. Ada juga cocok logi. Sunda itu kalau di kalangan cewek-cewek suka dandan. Makanya cewek-cewek Bandung, Bang Ino, tempat saya kuliah, gelis-gelis. Gelis ya. Cantik-cantik. Gitu ya. Makanya namanya Kota Kembang. Ya iya, kenapa tuh? Kenapa namanya Kota Kembang? Nah, karena banyak ceweknya cakep-cakep. Gitu. Kalau di Bogor beda lagi. Beda lagi. Kota hujan. Kenapa kota hujan? Karena banyak hujan.
jadi pengen ngomong yang anu. Ya. Nah, makanya di Bandung dikenal Paris Panjava. Di dalamnya ada banyak hal-hal romantis termasuk perempuan-perempuan yang manis-manis. Gitu Bang Indo. Ada Jawa, jajah wilayah. Oh, Makanya banyak orang Jawa ada di mana-mana. Iya, bahkan ya kerennya presiden dari Soekarno sampai sekarang itu orang Jawa. Ingat satu doang yang enggak tuh. B.J. Habibie, Ya. orang Makassar. Itu pun menggantikan yang sebelumnya orang Jawa. Soeharto ya. Iya. Ya. Dan besok 2024 paslon itu orang Jawa semua. Makanya kalau kita ingat dulu film PKI itu di Pon Nusantara Aidit, dia bilang Jawa adalah kunci. Nah, itu Jawa. Lalu kita punya Padang, pandai berdagang. Kalau kita lihat tuh di pasar-pasar yang dagang lepis, wah itu orang Padang semua itu. Makanya orang Padang kaya-kaya. Kalau dia jago berdagang. Jago berdagang. Ada lagi orang Batak. Banyak taktik. Makanya pengacara, lawyer, kebanyakan orang Padang. Batak. Batak. Iya. Nah itu sih orang Batak. Siapa pengacara yang paling terkenal? Hotman Paris. Hotman Paris dia dari Batak. Banyak taktik dia. Nah kita di Bekasi, Betawi. Betah di kampung sendiri. Makanya kalau mau nikah sama anak gua udah nggak usah jauh-jauh, di mari aja, tinggal di rumah sini. Begitu kan orang Betawi. Nah, karena banyaknya suku-suku di Indonesia, maka kita harus saling mengenal. Mengapa kita harus saling mengenal? Agar terjadinya kedamaian, ketenangan, serta persatuan. Puasa butuh lebaran, kerja butuh liburan, dompet butuh lembaran, dan aku butuh kamu untuk ta'arufan. Dengan ta'aruf kita tidak saling berjumpa, tapi kita bisa saling berdoa. Dengan ta'aruf kita tidak saling bertemu, tapi kita bisa saling memelukmu dalam doa. Dengan ta'aruf Bang Inu, kita nggak mesti datang bertatap-tatapan, tapi kita terikat dalam doa dan ingatan. Nah, ta'aruf. Makanya buat teman-teman yang jomblo nggak usah khawatir, sebab jomblo itu akan berakhir. Entah berakhir di pelaminan atau di pemakaman. Entah bacaannya surah Ar-Rahman atau Yasinan. Entah acaranya bakalan siraman atau tahlilan. Karena jomblo itu akan berakhir, jadi nyantai aja para jomblowati nih. Nah, kemudian Bang Inu, kalau kita sudah ta'aruf, sudah saling mengenal, ada yang namanya tafahum. Kita saling memahami. Sebab kata Imam Ghazali, ta'aruf itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, mengenal secara ras warna kulit. Kamu hitam, aku putih, tapi putihku tidak racikan. Nah, yang kedua, mengenal isi dari kepala. Kita memahami apa yang ingin dia lakukan, apa yang dia sukai, apa yang dia bahagia, kita pahami. Yang ketiga, kita kenali dia secara batin. Kata Al-Quran, fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma. Nabi Sulaiman diberi paham sama Allah, makanya dia bisa memahami bahasa banyak-banyak. Bahasa kodok, bahasa ayam, bahasa kambing, bahasa sapi, semuanya bisa dia pahami. Karena bisa dipahami ayam, kodok, jangkrik, dan sapi, maka bahasa mereka pun juga bisa dimengerti. Gunung-gunung, awan-awan, hujan, mereka diberi paham, kita bisa pahami, kita bisa mengerti. Makanya ada pekerjaan yang namanya pawang hujan. Kayak Mbak Rara. Mengapa Mbak Rara bisa jadi pawang hujan? Karena dia memahami dan mengerti tentang hujan itu apa. Nah, begitu juga dengan manusia. Kita harus pahami agar kita bisa mengerti, agar persatuan dan kebersamaan itu terjaga, Bang Inu. Nah, namun untuk menjaga kebersamaan diperlukan sama-sama saling menurunkan ego. Karena kalau masih ada ego di antara kita berdua, kebersamaan tidak akan mungkin terjaga,
dan tidak akan mungkin menempuh jalur saling memahami. Bang Ino, Bang Ino sukanya apa? Keju. Aku sukanya singkong. Aku suka singkong, kau suka keju. Nah, itu kita harus memahami. Jangan sampai Bang Inu sukanya keju, kita kasih susu. Jangan sampai Bang Inu sukanya keju, kita kasih rokok Samsu. Nah, jangan sampai nanti kita tidak mencapai taraf menjaga kebersamaan karena tidak saling memahami. Gitu Bang Inu. Maka persaudaraan atau kebersamaan bukan tentang benar dan salah, tetapi semua saling menurunkan ego agar masing-masing saling memahami. Nah, sehati itu Bang Inu bukan karena kita saling memberi, tapi kita sehati karena saling memahami. Tidak mudah menjadi laki-laki, tidak mudah menjadi istri, tidak mudah pula menjadi suami, tapi akan menjadi mudah hubungan kita bila kita saling memahami. Gitu, catat tuh Bang Ino. Mantap tuh ya. Jadi kita harus menjaga dengan baik kebersamaan kita saja. Betul. Siapapun teman kita, kayak pasangan kita, kayak dan sebagainya. Nah, itu baru tahap kedua ya. Baru tahap kedua. Apalagi satu lagi. Seringkali ketika kita sudah berkenalan satu sama lain, sudah memahami terjadinya perbedaan-perbedaan. Nah, Bang Uni kulit hitam, Bang Ibnu kulit hitam, aku kulit putih. Karena Bang Inu kulit hitam, punya teman yang sama-sama kulit hitam, akhirnya bikin komunitas, namanya Perkutut. Perkumpulan kulit tutut. Terus ada juga perkumpulan orang kulit hitam lagi, namanya Toshiba. Tos hidup bau. Ada lagi Hitachi. Sudah hitam, hijau. Apa tuh? Nah, jadi gitu Bang Ino. Seringkali kita melihat perbedaan ketika kita sudah mulai mengenal, ketika kita sudah mulai memahami. Lalu apa yang mesti kita lakukan sebagai orang Islam? Maka kita kembali kepada ilmu akhlak. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Itu kalau dalam ilmu akhlak namanya tasamu. Tasamu esensinya adalah kita bertoleransi terhadap perbedaan, terhadap beda keyakinan. Belum lama ada yang curhat ke saya Bang Inu. Lah Bang Uji, saya sama cewek saya putus gara-gara beda keyakinan. Emang keyakinan dia apa? Keyakinan saya mah saya ganteng, tapi dia meyakini kalau saya jelek. Akhirnya kita putus karena beda keyakinan. Aduh, bocah zaman sekarang. Nah, maka perbedaan itu harus kita hormati dan kita hargai. Begitu. Kalau kata Nabi bersabda Bang Ino, bahwa kebaikan itu bukan dilihat dari kulit kamu merah atau hitam, tapi kebaikan itu dilihat dari taraf kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Maka Allah tidak melihat dari apa kamu diciptakan, warna kulitmu apa, dan kamu mengenakan apa, tapi Allah melihat dari isi hatimu, dari kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan dan ketakwaanmu kepadanya. Itu yang Allah lihat, Bang Ibu. Itu ya. Gitu. Oke, itu dia yang ketiga tuh. Itu yang ketiga. Jadi memang pentingnya memahami sama kita gitu ya. Betul. Bukan hanya memahami fisik aja nih, tapi juga memahami namanya esensinya tuh sampai filsafologi ya. Tentang apa nilai-nilai gitu ya, dia sukanya apa. Bukan hanya memahami fisiknya aja nih, karena kita emang manusia Ustaz ya. Iya. Kita ngeliat, wah ini orang kayaknya panggulan nih. Padahal duitnya banyak kan dia. Gitu ya. Ada lagi Ustaz? Ada lagi. Ketika kita sudah ta'aruf, tafahum, bertasamu, maka kita harus senantiasa tolong menolong. Kalau bahasa Qur'annya ta'awun, masjid yang ada di puncak Bogor. Ta'awun itu artinya tolong menolong. Ya. Surah Al-Maidah ayat 2 mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa
wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kata surah Al-Maidah, kata Allah, jadi manusia itu kudu tolong menolong dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam kemaksiatan, kemungkaran, keburukan. Gitu. Kenapa kita harus tolong menolong? Ya karena kita orang Indonesia, dan orang Indonesia dari dulu kalau Bang Inu enggak, kita tuh udah diajarin sama guru kita buat kerja kelompok. Iya ya. Dari SD, SMP, TK. Ada kelompok, ada bakti juga tuh. Nah itu sampai kuliah. Makanya di kerja kelompok itu segala macam dibahas. Cuma satu yang gak dibahas, pelajaran itu sendiri. Makanya kalau kita kerja kelompok, yang ngerjain satu orang, sisanya berkelompok menggibah. Gitu begitu. Nah, begitu juga dalam hal pernikahan. Kenapa kita mau bahas-bahas nikah nih? Karena lagi resep-resepnya nih, kita bulannya dikit lagi bulan tahun baru. Orang-orang pada nikah. Nah, pernikahan itu sejatinya kerja kelompok seumur hidup. Iya. Kadang pasangan kita suka gila. Dan aku pun juga sama gilanya denganmu. Untuk itulah satu-satunya hal yang membuat kita tetap waras. Maksudnya apa? Ketika kita menikah, kerja kelompok seumur hidup, kadang ada rintangan-rintangan tuh yang mesti kita hadapi. Setan-setan tuh nggak mau kalah dia. Dia panas ngeliat keromantisan-romantisan. Kadang bini kita yang gila atau kitanya yang gila. Tapi ingat, ketika bini gila atau kita yang gila, justru itulah yang membuat kita waras. Karena kita sama-sama gila. Itu kalau kata Ustadz Abu Bakar Cilembu. Gitu. Sama gitu ya. Kenal kagak lo Abu Bakar Cilembu? Kenal Ubi Bakar Cilembu. Oh, Ubi Bakar. Karena ngomong Abu. Nah, karena hidup saling tolong menolong, kemudian akan lengkap jika hidup senantiasa bertakaful. Takaful itu diambil dari kalafa yukalifu, artinya saling menanggung. Iya. Takaful itu bukan sekedar simpati. Simpati itu hanya merasakan, Bang Inu nggak punya duit, saya jadi ngerasain nggak punya duit juga. Bang Inu lagi sakit, saya juga ngerasain sakit juga. Itu simpati tarafnya. Tapi kalau takaful itu bukannya sampai simpati, tapi kepada empati. Tidak hanya sekedar merasakan, tetapi mengulurkan tangan dan memberikan bantuan serta melapangkan urusan orang lain. Contohnya kita melihat tragedi di Palestina. Tidak hanya sekedar kita bersimpati kepada mereka, mengikut rasa kasihan, sedih, dan terpukul, dan rasa dijajah, tapi kita juga kudu bertakaful. Kita berempati, mengeluarkan sebagian harta, mengirim apa yang mereka butuhkan, dan bekerja sama untuk saling mendoakan. Gitu. Itu yang namanya takaful, dan orang Islam harus senantiasa kayak gitu. Harus ya. Kalau yang dulu kisah-kisah yang waktu ketika di Madinah tuh ya, ada sahabat Nabi yang baru masuk Islam, mereka diusir dari rumahnya, mereka diusir dari keluarganya, maka ditampung Nabi. Nah betul. Ya. Nah, jadi kalau misalkan ada orang datang ke rumah minta ditampung, tampung. Gitu. Kalau kata anak zaman dulu, anak gaul lah, bukan zaman dulu. Kalau kata anak gaul, itu namanya SMS. Senang melihat senang. Jangan dibalik, senang melihat susah. Jangan. Kenapa? Kalau misalkan kita senang melihat susah, nanti hidup kita akan sempit. Contoh, orang lain naik jabatan, kita jadi naik darah. Orang lain gonta-ganti mobil, kita gonta-ganti penyakit. Orang lain masuk villa baru, kita masuk rumah sakit. Orang lain punya emas 24 karat, kita sekarat. Karena ada dongkol di hati kita. Jangan sampai SMS senang melihat susah atau susah melihat senang. Jangan, kita harus nanti senang melihat senang. Itu yang namanya takabul. Orang Islam itu harus kayak gitu. Nah, kata Nabi kan, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan dia. Sebaliknya, barang siapa yang mempersulit urusan orang lain, maka Allah akan mempersulit urusan orang itu. Itu quotes yang sering dipakai sama mahasiswa ketika PPT lagi presentasi.
Karena yang kerja dia juga. Kadang ada dosen yang ketika ujian ngasih soal susah-susah dijawab kayak gitu sama mahasiswa. Barang siapa yang menyusahkan orang lain maka akan menyusahkan dirinya. Iya. Jadi dosen malah mikir 2 kali kan. Nah, jadi jangan sampai kita hidup di dunia bukan saling tolong menolong, bukan saling menanggung, malah menyusahkan orang lain. Sampai tuh ya. Jangan sampai. Beda keyakinan, beda apa, nggak potong orang juga, itu hancur nih bangsa ya. Nah, Bisa itu kan penyebab Indonesia bersatu hingga sekarang kan penyebabnya adalah sama bersatu ya. betul. Orang di negara ini yang Islam, yang Konghucu, yang apa segala macam yang menjual kita, mereka pada bersatu padu, gotong royong, masa melawan penjajah. Akhirnya kita merdeka deh. Betul. Dan kemerdekaan kita karena gotong royong, karena perbedaan yang saling bersatu. Oke, Gitu. Oke deh. Nanti yang mau gabung silakan aja di line teleponnya di 0889862954. Oke. Mungkin terakhir Ustaz sebelum ditutup, sebelum closing, ada apa inti daripada materi kita pada hari ini? Intinya Sampai menjaga kebersamaan itu seperti yang sudah tadi disebutkan, ada ta'aruf, tafahum, tasamuh, ta'awun, dan juga takaful, dan yang terakhir tak lupa agar silaturahmi tidak terputus. Pinjam dulu 100. Itu merupakan bagian yang harus kita rapatkan. Kita pinjemin 100 agar kebersamaan tidak terputus. Ya, betul sekali. Kita saling membantu ya. Betul. Kalau sama perempuan agar silaturahmi tidak terputus, bolehkah aku pinangmu dengan serius? Iya. Oke. Gitu dong. Itu Cancing tadi kajian yang sampai ke Ustaz Fauzi. Terus lebih banyak kajian percintaan gitu ya. Menjaga kebersamaan. Oh iya betul ya. Persamaan ya. Oke, khusus banget untuk teman-teman generasi muda nih ya. Kita semua saling melihat bersamaan. Betul. Terus meneruskan perjuangan para pendiri bangsa kita dengan gotong royong masyarakat Indonesia itu. Oke deh. Terima kasih Ustaz Fauzi telah bergabung sudah hadir dari Babe. Sama-sama Bang Inu. Dan insya Allah kita ketemu lagi nanti dari kesempatan. Amin ya robbal Di alamin. acara kajian malam Jumat, dan kita berharap Ustaz Fauzi selalu diberikan kesehatan, Amin ya Allah. diberikan panjang umur, Amin. diberikan rezeki yang banyak. Amin ya Allah. Apa lagi ya? Semoga semua urusan dikasih kemudahan. Amin. Ya, agar Ustaz Fauzi masih terus bisa memberikan nasihat kepada kita semuanya. Amin. Amin. Oke, Cancing, terima kasih untuk Cancing juga yang masih stay tune, yang sudah mendengarkan kami dari awal hingga akhir. Terima kasih. Dan untuk Cancing yang mungkin tertinggal mendengarkan kajian pada malam hari ini, nanti bisa diakses di YouTube kami, ada di channel Radius Masih Babe. Nanti Cancing bisa setel ya siang ulangnya. Ada cara kita malam hari ini. Dan akhir kata, begitu Ustaz Fauzi pamit dari ruang dengar Cancing semuanya. Terima kasih atas kebersamaan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Rodi hangat-hangat. Cakep. Jangan pernah dimakan singa. Betul. Radio Babe berkasih banget. Satu suara. Sejuta telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto tangan. Deh. Foto apa namanya?